Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 738, Demonisasi. Rebut pedang itu, Dijia memberi perintah dengan dingin sambil membentuk segel di depan dadanya dengan satu tangan. Aura iblis di tubuhnya terus meningkat, membuat langit terasa semakin menekan. Semua seniman bela diri merasakan tekanan yang tak tertahankan dan menatapnya dengan ngeri. Hanya Jiang Huisu dan dua lainnya yang tampak seolah disuntikan energi. Momentum mereka melonjak tajam, menyingkap taring, dan mengacungkan cakar seperti binatang buas. Mo Xiaochuan mendengus dingin. Wajahnya setenang air. Gelombang esensi senjata memancar dari pedangnya dan mengelilingi tubuhnya, membentuk penghalang yang sepenuhnya mengisolasi ki iblis. Dia berseru, "Kalian semua akan berubah menjadi debu di bawah pedangku." Seni mulia 1000 kaki, angin dingin meniup salju, dan memantulkan kota yang sepi. Pedang pemusnah iblis pembunuh langit bergetar hebat. Pedang ki yang luar biasa besar terpancar keluar, dan di langit yang dipenuhi ki iblis, kepingan salju benar-benar mulai berjatuhan. Cahaya dingin memantul di atas salju, membentuk bayangan sunyi seperti kota kuno yang terkubur oleh angin dan salju. Lautan pedang ki menyebar dari pedang itu dan dalam sekejap menyelimuti Jiang Huisu serta dua lainnya. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang ki yang amat dingin dan mencekik mereka dengan dentang keras. Jiang Huisu dan dua lainnya terkejut. Mereka meledakkan kekuatan mereka dengan ganas, tetapi lautan pedang ki menekan tanpa ampun dan segera membuat ketiganya terdesak. Kipas Wuji milik Jiang Huisu adalah artefak mendalam tingkat 9, sehingga dia masih mampu bertahan. Namun, Yu Qijin dan Huo Yin tidak seberuntung itu. Pedang Qi menembus tubuh mereka satu demi satu, dan tubuh mereka terus tercabik. Pedang ini benar-benar memiliki efek penekanan yang kuat terhadap ki iblisku. Mata Dijia dipenuhi niat membunuh. Dia menyadari bahwa Mo Xiaochuan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai sarung pedang untuk memelihara senjata itu. Tidak heran dia mampu melepaskan kekuatan pedang yang begitu menakutkan. Dijia segera berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menerjang ke dalam lautan pedang. Wajah Yun Xiao menjadi dingin. "Dijia, kamu begitu bertekad merebut tubuhku? Kamu benar-benar mengira aku mudah ditindas? Karena aku bisa melepaskanmu sekali, aku juga bisa menekannya kembali." Dalam sekejap, Yun Xiao bergerak dan muncul di dalam lautan pedang, tepat di hadapan Dijia. Dia langsung menyerang dengan telapak angin dan awan. "Haha, kamu mencari kematian." Dijia tertawa keras. "Karena kamu tidak sabar menyerahkan tubuhmu kepadaku, aku akan mengambilnya sekarang juga." Bayangan kepalan tangan terbentuk dari gas hitam dan menghantam ke depan. Namun, bayangan itu dihancurkan oleh telapak angin dan awan Yun Xiao. Gas hitam itu tidak berkurang, malah menyebar dan meresap ke arah Yun Xiao, terus memasuki tubuhnya. Tubuh Yun Xiao mulai menghitam, dan pola-pola aneh muncul di permukaannya. Tuan Muda Yun, Kaisar Muda Haolian, terkejut. Tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan dan dia langsung menerjang ke depan, melontarkan pukulan dahsyat ke arah Dijia. Ci iblis yang memenuhi langit terdistorsi dan tersedot ke dalam ruang kepalan tangan, lalu ditekan dengan paksa. Dijia mengerutkan kening. Niat tinju abadi lagi? Kenapa semuanya begitu merepotkan? Dia membentuk segel dengan kedua tangan, dan sebuah penghalang langsung mengembun di sekeliling tubuhnya, menahan ruang kepalan tangan yang runtuh. Pukulan Kaisar Muda Haolian terasa seperti menghantam balok besi dan tidak bisa maju sedikit pun. "Minggir, Tuan Muda Huang." Yun Xiao tiba-tiba berseru. Saat ki iblis terus memasuki tubuhnya, bukan hanya pola iblis hitam yang muncul. Karena menyatu dengan naga iblis, Yun Xiao mulai mengalami demonisasi. Sisik naga tumbuh di tubuhnya, dan ketiga matanya terbuka bersamaan. Ketiganya berwarna merah darah dan membentuk formasi aneh.
Energi spiritual yang mengerikan menyebar dari pikirannya. Teknik mata, malam yang gelap. Begitu perintah itu diucapkan, seluruh ruang bergetar hebat, seolah ribuan burung menjerit di telinga semua orang. Rasa sakit luar biasa menghantam pikiran mereka, seakan-akan kepala mereka ditusuk secara bersamaan. Para prajurit di sekelilingnya memegangi kepala mereka dan meraung kesakitan. Itu baru sekadar dampak sisa dari serangan spiritualnya. 3 mata aneh itu membentuk susunan emas bundar di hadapannya. Hanya dengan melihatnya saja sudah menimbulkan rasa sakit menusuk, seolah kepala hendak terbelah. Serangan terkuat dari susunan emas itu menyatu menjadi satu garis cahaya dan menembus penghalang Dijia. Gelombang kekuatan menghantam tubuhnya, membuat wajahnya langsung pucat. Kaisar muda Haolian telah mundur jauh saat Yun Xiao berteriak. Dia menahan napas dan dengan hati-hati menahan dampak serangan mental itu. Sihir mata Gu Feiyang memang tak tertandingi di dunia, dan dia sangat memahami betapa mengerikannya kekuatan tersebut. Bang, penghalang di sekitar tubuh Dijia akhirnya hancur seperti kaca pecah. Chi iblis hitam bergolak liar di sekelilingnya. Tubuhnya terdorong mundur beberapa langkah di udara, dengan wajah dipenuhi amarah dan keterkejutan. Pada saat ini, kekuatan pedang Mo Xiaochuan telah mencapai batasnya, dan dia tidak sanggup bertahan lebih lama. Melihat 3 orang yang hampir terbunuh di dalam lautan pedang Qi, dia menghela napas dalam hati dan berkata, "Pelan, sayang sekali." Pedang pembilas iblis pembunuh langit ditarik kembali, lautan pedang Qi menghilang, kepingan salju pun lenyap, segalanya kembali terang dan jelas. Jiang Huisu dan 2 lainnya terluka parah, namun semangat mereka masih menyala. Mata mereka dipenuhi tekad untuk bertarung sampai mati. Mereka memperlihatkan taring dan mengacungkan cakar, tetapi tidak segera menyerang. Mereka tampak menunggu perintah di jia berikutnya. Setelah melancarkan serangan tadi, energi unsur Mo Xiaochuan langsung jatuh ke titik terendah. Dia segera menelan beberapa pil dan bersiaga penuh. Semua prajurit di sekeliling mereka tampak pucat. Keringat dingin mengucur deras di wajah mereka. Serangan spiritual Yun Xiao hampir membuat mereka pingsan. Saat teringat bagaimana mereka sebelumnya mengepung orang ini, rasa takut di hati mereka semakin dalam dan dingin. Setelah serangan itu, Yun Xiao menutup ketiga matanya secara bersamaan. Wajahnya bahkan lebih pucat dari yang lain. Energi yang dia keluarkan barusan terlalu besar. Ketika dia membuka matanya kembali, matanya telah kembali normal. Namun, di setiap sudut matanya terdapat air mata yang berkilau jernih. Pupil mata. Dijia bergetar saat menatap mata Yun Xiao dan bertanya dengan terkejut. Air mata naga? Yun Xiao mengangguk. Benar, itu adalah air mata naga sejati. Tidak ada cara yang lebih baik untuk melembabkan mataku. Dijia, aku menyarankanmu untuk menghentikan niatmu melawanku. Kalau tidak, akhir hidupmu akan benar-benar tiba. Apa kamu benar-benar mengira sudah menang hanya dengan satu gerakan itu? Dijia berkata dengan dingin, sungguh disayangkan. Saat Ki Iblis memasuki tubuhmu, tubuh itu sudah menjadi milikku. Jangan bilang kamu tidak menyadari bahwa kekuatanmu sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya. Senyum sinis muncul di wajahnya. Tangannya membentuk segel aneh dan sebuah simbol asing muncul. Dia berteriak keras tunduk. Langit mendadak sunyi. Tidak terdengar suara apapun, hanya hembusan angin yang lewat. Dijia mengerutkan kening. Ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia menatap Yun Xiao dan memastikan bahwa dia memang telah dirasuki setan, lalu berkata dengan dingin, "Kenapa kamu belum memberi hormat kepadaku?" Hati semua orang bergetar saat menatap Yun Xiao dengan ngeri. Jantung Mo Xiaochuan dan Kaisar Muda Haolian berdegup kencang. Mata mereka perlahan membesar, penuh ketegangan. Memberi hormat, sudut mulut Yun Xiao terangkat. Dia tersenyum dan berkata, "Apa kamu sudah gila?" "Apa?" Tubuh Dijia bergetar hebat. Dengan suara penuh keterkejutan, dia berkata, "Kamu jelas telah dirasuki iblis." "Bagaimana mungkin ini terjadi?" "Aku bisa merasakan dengan jelas Ki Iblis dalam teknik mata itu, malam yang gelap." "Kenapa kekuatan itu tidak berada di bawah kendaliku?" Mata Yun Xiao berkilat penuh ejekan.
Dia terkekeh pelan dan berkata, "Ini bukan pertama kalinya aku dirasuki iblis. Tingkat demonisasi seperti ini belum cukup untuk menghapus kesadaranku." Nada suaranya tiba-tiba menjadi dingin. "Justru karena demonisasi bisa meningkatkan kekuatanku, aku membiarkan ki iblismu masuk ke tubuhku. Kalau tidak, menurutmu ki iblismu yang menyedihkan itu bisa menembus tubuhku?" Dengan cibiran di wajahnya, pola iblis hitam di tubuh Yun Xiao mulai memudar satu persatu. Tak lama kemudian, semuanya menghilang di bawah tatapan terkejut di Jia. Ekspresi di Jia berubah sangat serius. Dia berkata dengan suara dingin, "Kamu benar-benar mampu mengendalikan demonisasi. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Berhenti memamerkan taring dan mengacungkan cakarmu." Yun Xiao mencibir, "Kamu tidak cukup kuat untuk membuatku tinggal." Keduanya saling berhadapan, niat membunuh saling bertabrakan. Pertempuran kembali meletus, membuat semua orang kembali menegang. Martial Sovereign dari Divisi 7 telah lama pucat pasi. Dia tahu betul bahwa Dijia bukanlah sosok yang bisa dipercaya. Jiang Huisu tampak terkendali, sehingga dia menarik diri jauh dari medan pertempuran dan hanya mengamati dengan tenang. Setelah sesaat terkejut, Dijia segera menenangkan diri dan mencibir, "Kamu terlalu melebihkan dirimu sendiri. Di hadapanku, seberapapun jeniusnya seseorang, dia tetap hanya seekor semut." Ci iblis di tubuhnya melonjak kembali. Dia hanya berdiri diam, tetapi ekspresi Jiang Huisu dan dua lainnya langsung berubah. Mereka menahan sakit kepala yang hebat, dan tubuh mereka mulai berubah dengan cepat. Tubuh mereka mengembang, perlahan berubah menjadi monster. Taring mereka terbuka, dan cakar mereka terangkat ke udara. Kekuatan mereka melonjak tajam sekali lagi. Hanya tubuh Huo Yin yang tidak mengalami perubahan meskipun dia meratap kesakitan. Lapisan api kuning pucat perlahan muncul di tubuhnya, melindunginya dari perubahan menjadi iblis. Oh, dia bahkan memiliki benih api yang bermutasi. Dijia tampak terkejut, lalu berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah. Budak yang sudah sepenuhnya teriblis memang tidak berguna lagi. Justru lebih baik disimpan di sisiku." Dia mengetukkan jarinya dengan ringan. Huo Yin langsung menerima perintah itu, segera mundur ke belakang Dijia, dan akhirnya terbebas dari rasa sakit yang menyiksanya. Ekspresi Yun Xiao berubah. Dia menyadari bahwa bukan hanya Jiang Huisu dan Yu Qijin yang telah sepenuhnya teriblis. Bahkan para prajurit yang mengawasi dari kejauhan pun mulai mengalami mutasi. Ternyata sejak awal Dijia diam-diam telah menyusupkan energi iblis ke dalam tubuh mereka. Bahkan Martial Sovereign yang bertanggung jawab pun tidak luput. Dalam sekejap, langit dipenuhi oleh para iblis yang bermutasi. "Kali ini kita benar-benar bertindak terlalu jauh, haha." Kaisar Muda Haolian tertawa terbahak-bahak karena terkejut. "Xiao Chuan, bagaimana kita membaginya? Serahkan Martial Sovereign yang dirasuki setan itu kepadaku. Kamu ambil sisanya," jawab Mo Xiao Chuan dengan dingin. Kaisar Muda Haolian mendengus. "Jangan kira aku tidak tahu. Kamu sudah tidak mampu lagi. Kalau tadi kamu masih punya sisa kekuatan, kamu tidak akan membiarkan ketiga orang itu tetap hidup." Ekspresi Mo Xiao Chuan sedikit berubah. Dia mengangkat pedangnya dan auranya perlahan meningkat. "Aku tidak perlu kamu mengkhawatirkanku. Urus saja urusanmu sendiri." Sombong sekali. Kaisar Muda Haolian mendengus lagi. "Tunggu saja. Aku akan menyelamatkanmu nanti." Sudut bibirnya terangkat tipis, tetapi kesungguhan di matanya semakin dalam. Dia berada dalam kondisi siaga penuh. Wajah Yun Xiao tampak serius. Aura dingin perlahan terpancar dari tubuhnya. "Kamu benar-benar berniat membuat keributan sebesar ini? Apa kamu tidak takut menarik para ahli dari seluruh dunia dan akhirnya diburu sampai mati?" Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.